Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelku tentang tanaman hias, cara merawatnya, berbagai jenis alokasia, keladi, begonia, calathea, syngonium, Pisia peperomia ada ya, pilo juga ada, alhamdulillah. Bisa di request pemesanan, bisa lewat WA yang ada di deskripsi aku. Kali ini aku mau membuat video mengenai keladi. Ya, lebih spesifiknya adalah obat-obat yang perlu kita pakai untuk agar tumbuhan kita subur dan bebas dari hama. Yang pertama ada dekastar yang warna kuning. Ini bisa pesen di Shopee, aku beli juga di Shopee, harga 100 gram kurang lebih 20.000 lebih ya, 20-an ribu. Ini bisa dipakai untuk tanaman yang mulai kecil, yang mulai kita tanam sampai dewasa. Caranya tinggal kita taburkan aja 5-7 butir ke pot di atas kayak gini. Jadi ini pemberiannya setengah tahun sekali, karena dia slow release. Yang berikutnya ada B1. Sebenarnya nggak pakai B1 nggak masalah, tapi kalau teman-teman punya bisa pakai. Jadi ada air kurang lebih 1 liter, itu dosisnya adalah satu tutup kecil yang dalam ya, gitu. Itu untuk kalau kita pindah tanaman atau kita lagi repotting gitu, bisa kasih B1 agar tanamannya nggak stres. Bisa disiram ke medianya, juga bisa kita semprotkan ke media dan juga tanamannya. Yang kedua ada antrakol. Antrakolnya sejubrut aja, kalau misalkan 1 liter. Kalau kita pakai 1 ember itu bisa pakai setengah sendok makan ya, kalau misalkan airnya tuh 1 ember. Kita aduk rata, terus bisa kita siramkan ke tanaman kurang lebih 2-3 kali sehari. Ini insya Allah ini aman, jadi karena ini enggak keras ya, obatnya, jadi bisa kita pakai hampir tiap hari. Kita pakai ke semua tanaman agar mencegah, kalau untuk antrakol tadi yang putih untuk mencegah jamur ya, jamur penyebab busuk tanaman. Sebenarnya aku jarang pakai obat-obatan seperti ini. Kalau untuk menyuburkan tanaman, aku suka pakai air cucian beras. Itu alhamdulillah subur juga. Cuman kali ini aku pas punya ya, jadi aku mau pakai. Terus aku juga udah membuktikan pakai slow release yang kuning itu, tanamannya udah jadi lumayan subur ya. Yang berikutnya ada pestisida atau insektisida. Ini aku punya keladinya tuh error ya, jadi ini tuh kayak gini. Ternyata aku lihat tuh ada hama kutu coklatnya itu ada banyak banget ini di batang-batangnya, di sela-selanya. Caranya adalah bisa pakai namanya furadannya sedikit aja, bisa kita taburkan di medianya juga bisa ke tanamannya, tapi sedikit aja ya. Kalau kebanyakan nanti bisa kering, jadi dikit aja kalau teman-teman punya furadan. Tapi kalau misalkan nggak punya furadan, bisa pakai pestisida namanya curapron. Bisa pakai furadan, bisa pakai insektisida ini ya, warnanya biru kayak gini. Jadi kita sekalian untuk semua tanaman kita siapkan airnya 1 ember. Dosisnya kurang lebih 10 tetes sampai airnya berubah warna keputihan, tapi nggak putih banget ya, keputihan aja. Maksudnya kayak gini. Kita aduk dulu ya, jadi warnanya kayak gitu ya.
Kalau udah kayak gitu, ini bisa untuk menyiramkan dari batang ke medianya semua, mencegah berbagai macam jenis hama ya. Namanya insektisida, berarti serangga. Nah kayak gini nanti bisa ya, kutunya mati. Bisa pakai Furadan ataupun Curagon. Teman-teman bisa pilih aja. Untuk pencegahan insektisida itu sangat penting. Jadi agar keladi kita tuh nggak busuk ya. Jadi harus kita kasih kurang lebih minimal seminggu sekali. Kalau nggak seminggu sekali ya 2 minggu sekali. Terus 2 minggu sekali itu harus ada fungisida, antrakol tadi, dan juga pestisida seperti ini. Ini jadi keladi yang aku tanam pakai pasir, alhamdulillah subur juga. Nah, kita siramkan ke semua media juga batang-batangnya. Ini aku punya keladi juga habis dorman, alhamdulillah. Subur-subur seperti ini harus kita kasih insektisida ya, karena kadang kan tiba-tiba subur tuh bosok lonyol lah, itu karena di dalamnya biasanya ada jamur ataupun ada serangga kayak kutu putih gitu di medianya tuh. Ini mereknya Curagon. Yang berikutnya yang kita harus punya betadine biasanya untuk mengoles kalau kita stek tanaman. Bisa pakai antrakol tadi. Kalau misalkan kita nggak punya antrakol, kita pakai betadine yang murah. Jadi ini aku punya aglonema tuh udah rusak, mau aku cacah-cacah. Contohnya bisa semua tanaman ya, keladi yang misalkan bonggolnya busuk kita potong. Nah potongan itu kita kasih betadine, mencegah infeksi tanaman. Kita oles-oles aja bekas potongannya. Buat begonia juga bisa. Kalau kita stek begonia, kita oles semua seperti ini, terus biarkan mengering ya betadinnya, baru kita tanam. Itu lebih aman, mencegah kebusukan. Teman-teman bisa lihat video panjangku yang sebelum-sebelumnya, ada beberapa promo-promo tanaman hias mulai harga 5 ribuan, bisa di request. Yang berikutnya growmor itu, ini ada yang 32, 10 dan 10. Ini tuh ada tulisannya 32 itu untuk pembungaan. Jadi kalau misalkan kita pengen keladinya berbunga atau yang lain berbunga yang udah dewasa gitu, kita bisa pakai ini growmor 32, 10, 10. Jadi ini bisa sama dengan kayak B1, maksudnya penggunaannya bisa disemprotkan, dilarutkan ke air, disemprot semua tanaman, atau bisa pakai media, disiram ke media.